Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas bab 2 jaringan tumbuhan dengan submateri jaringan dewasa atau jaringan permanen. Anak-anak, coba kalian perhatikan bagian peta konsep berikut. Jika pada jaringan meristem kita telah belajar tentang meristem primer, meristem sekunder, meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Maka pada jaringan dewasa ini kita akan belajar tentang jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Jaringan dewasa atau disebut juga dengan jaringan permanen. Jaringan dewasa ini kebalikan dari jaringan meristem. Jika jaringan meristem selalu membelah terus-menerus, maka jaringan dewasa sel-selnya sudah tidak tumbuh dan tidak berkembang lagi. Adapun ciri-ciri dari jaringan dewasa atau jaringan permanen adalah 1. Sifat selnya mati. Kemudian sel-selnya berukuran relatif besar. Kemudian yang ketiga, vakuola atau rongga selnya besar. Kemudian sel-selnya telah mengalami penebalan pada dindingnya sesuai dengan fungsinya. Kemudian terdapatnya ruang antar sel. Telah disebutkan sebelumnya bahwa jaringan dewasa ada 5 macam. Yang pertama adalah jaringan epidermis, jaringan parenkim, penyokong, pengangkut, dan gabus. Namun pada kali ini kita akan membahas 2 jaringan terlebih dahulu, yaitu jaringan epidermis dan jaringan parenkim. Sebenarnya untuk mengenal fungsi masing-masing jaringan itu cukup mudah saja. Misalnya jaringan epidermis. Epi itu artinya tepi, dermis itu kulit. Karena terletak di tepi maka berfungsi sebagai pelindung. Kemudian yang kedua jaringan parenkim. Parenkim ini disebut juga dengan jaringan pengisi. Nah, maka jaringan parenkim ini mudah kita temukan di seluruh bagian tubuh karena mengisi semua bagian-bagian tubuh tanaman. Kemudian yang ketiga jaringan penyokong. Penyokong itu artinya penguat. Nah, fungsinya tentunya untuk menguatkan bagian-bagian tubuh tanaman. Kemudian yang keempat yaitu jaringan pengangkut, berfungsi untuk mengangkut bahan makanan ke tubuh untuk difotosintesis dan selanjutnya mengangkut hasil fotosintesis itu sendiri untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian yang kelima yaitu jaringan gabus. Nah, jaringan gabus ini berfungsi melindungi jaringan di bawahnya. Nah, apa bedanya antara jaringan epidermis dengan jaringan gabus? Jika jaringan epidermis itu sel-selnya hidup, tapi jika sel gabus setelah dia nanti dewasa, jaringannya menjadi mati. Baik, kita pelajari satu persatu. Jaringan dewasa atau permanen yang pertama yaitu jaringan epidermis atau pelindung. Coba kalian perhatikan gambar A. Berdasar gambar tersebut, coba kalian deskripsikan bagaimana bentuk selnya. Nah, coba ini seperti ini berarti bentuk selnya pipih. Ya, pipih seperti balok. Kemudian selapis, hanya selapis sel saja. Kemudian rapat,
ya, letak antar selnya rapat. Karena rapat maka tidak memiliki ruang antar sel. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya melindungi jaringan di bawahnya. Kemudian kalian perhatikan gambar B dan C. Nah, gambar B dan C ini merupakan derivat atau turunan dari jaringan epidermis yang membentuk alat-alat tambahan, seperti pada gambar B ini ada kutikula, ya, ada kutikula, ini kutikula. Kemudian ada rambut-rambut lilinnya. Kemudian pada gambar C membentuk trikoma dan stomata. Selain itu masih ada derivat yang lain, misalnya ada sel kipas, ada sel silika, dan sel gabus. Nah, di depan tadi Bu Elvi telah mengatakan bahwa derivat dari epidermis ini bermacam-macam, antara lain ada trikoma atau rambut halus atau sisik, kemudian ada stomata atau mulut daun, ada spina atau duri, ada sel kipas atau buliform cell, kemudian ada kutikula atau lapisan lilin, ada lentisel atau celah batang, bulu akar atau rambut akar, dan filamen. Nah, kita bahas satu persatu kembali. Derivat epidermis yang pertama yaitu trikoma atau rambut halus atau rambut sisik. Nah, fungsi trikoma pada daun ini antara lain bisa mengurangi penguapan, kemudian melindungi diri dari hewan dan manusia, serta berfungsi untuk meneruskan rangsang. Kemudian kalau pada bunga, rambut halus ini mengeluarkan madu yang fungsinya membantu penyerbukan, karena serangga akan tertarik akan madu yang dikeluarkan oleh bunga. Kemudian yang ketiga yaitu mencegah gangguan serangga yang merusak biji dan menyerap air sehingga bijinya lekas berkecambah dan tumbuh. Kemudian pada batang ini untuk mengurangi penguapan dan untuk memanjat, misalnya pada tanaman kaktus dan rotan. Sedangkan pada akar ini muncul dalam bentuk rambut akar yang tentunya berfungsi agar penyerapan air menjadi lebih efisien. Coba perhatikan gambar A. Nah, inilah yang disebut dengan trikoma, berupa sisik atau rambut-rambut halus. Ya, di bawah mikroskop akan tampak seperti gambar B seperti ini. Nah, trikoma ini jenisnya ada dua macam. Yang pertama adalah trikoma glandular atau rambut kelenjar. Terus nanti yang kedua adalah trikoma non glandular. Nah, apa yang disebut dengan trikoma glandular yaitu kalau menilik asal katanya glandula itu artinya kelenjar, ya, berarti trikoma yang menghasilkan kelenjar, ya, trikoma yang menghasilkan kelenjar. Kelenjar itu artinya kantong penghasil, berarti sel-sel trikomanya ini menghasilkan getah atau sikret yang bisa berupa nektar atau madu, ya, pada gambar A dan B ini. Kemudian ada juga yang menghasilkan rambut sengat, ya, menghasilkan rambut sengat, di mana isi sel kelenjarnya bisa menimbulkan rasa gatal, ya, rasa gatal atau efek sengat. Nah, trikoma yang kedua yang telah saya sebutkan tadi yaitu trikoma non glandular, berarti ini tidak memiliki kelenjar. Fungsinya ini rambut-rambutnya ini berfungsi untuk melindungi dari gangguan luar, bisa berupa dari hewan ataupun berasal dari manusia itu sendiri.
Derivat derivat epidermis yang berikutnya yaitu stomata atau mulut daun. Adapun fungsi dari stomata yaitu tempat terjadinya penguapan atau transpirasi, kemudian tempat terjadinya pertukaran udara. Maaf, di sini tulisannya adalah salah. Tempat terjadinya pertukaran udara atau respirasi. Begitu ya. Kemudian coba kalian perhatikan pada gambar stomata Roy discolor ya. Nah, ini tanamannya Roy discolor seperti ini. Kemudian ketika diambil selapis tipis di permukaan atasnya, pada bagian atasnya ini, kemudian diamati di bawah mikroskop, tampak seperti ini ya. Ini sel-sel epidermisnya, kemudian ini derivatnya, ini celah daun atau stomatanya. Demikian halnya pada siamais atau jagung ini. Ini diambil epidermis atasnya, kemudian diamati di bawah mikroskop, tampak seperti ini ya. Ini gambar dari stomatanya. Derivat epidermis yang ketiga yaitu spina atau duri ya. Fungsinya melindungi tanaman dari gangguan luar ya. Tadi telah katakan gangguan luar itu bisa berasal dari manusia dan hewan. Coba kalian pikirkan, ini tanaman apa yang banyak mengandung spina atau duri ini? Ya, mawar, salah satunya adalah mawar. Kemudian derivat berikutnya yaitu sel kersik ya. Ini menyebabkan permukaan organ menjadi keras dan kaku. Ini bisa kita temui pada tanaman tebu. Nah, derivat epidermis yang berikutnya yaitu sel kipas atau buliform cell. Nah, bentuk unik dari sel ini berupa daun yang menggulung ya. Daunnya menggulung akibat dari sel epidermis yang melekuk ke dalam. Nah, ini merupakan salah satu bentuk adaptasi untuk mengurangi penguapan air ya, seperti ini. Kemudian yang berikutnya yaitu kutikula atau lapisan lilin ya. Kutikula atau lapisan lilin, fungsinya ini untuk mengurangi penguapan. Nah, misalnya pada buah ini diteteskan air di permukaan atasnya ini, air akan kedap atau airnya tidak bisa masuk ke dalam daging buah karena ini ada lapisan lilinnya ya. Mungkin kalian pernah melihat tanaman talas, daunnya itu kalau ditetesi air, airnya ini bisa bergerak ke sana kemari karena ya di atasnya dilindungi oleh kutikula atau lapisan lilin. Nah, derivat epidermis yang berikutnya yaitu adanya lentisel atau celah batang. Biasanya ini terdapat pada bagian tanaman yang tidak mengandung klorofil, misalnya pada batang. Nah, pada batang akan tampak permukaan kulitnya ini akan tampak retak-retak atau pecah-pecah. Nah, retak atau pecahnya ini menimbulkan celah pada batang yang disebut dengan lentisel. Nah, ini fungsinya ternyata untuk pertukaran udara. Kemudian derivat yang lain yaitu bulu akar atau rambut akar. Nah, jelas ini fungsinya membantu akar utama agar penyerapan air dan mineralnya lebih efektif ya. Efektif itu dalam artian agar lebih banyak atau lebih
cepat. Yang terakhir derivat dari epidermis yaitu filamen. Ya, filamen ini berupa spons penutup akar. Nah, biasanya terdapat pada tanaman yang sifatnya epifit, menempel. Contohnya adalah anggrek. Nah, fungsi dari filamen ini sebagai pelindung jaringan pengangkutan pada bagian akar, serta melindungi akar itu sendiri dari kehilangan air. Nah, anak-anak, kita telah belajar jaringan dewasa yang pertama, yaitu jaringan epidermis. Nah, sekarang kita masuk ke jaringan dewasa yang kedua, yaitu jaringan parenkim atau jaringan pengisi atau jaringan dasar. Nah, anak-anak, mengapa jaringan parenkim itu disebut dengan jaringan pengisi? Karena jaringan ini atau sel-selnya ini dapat kita temukan atau mengisi di seluruh bagian tanaman, ya. Kemudian disebut jaringan dasar karena jaringan parenkim ini atau sel-sel parenkimnya ini dapat kita temui hampir di seluruh bagian tanaman. Adapun ciri-ciri dari jaringan parenkim, sifat selnya hidup. Kemudian perhatikan ini dinding selnya tipis, ya, bersegi banyak, vakuola atau rongga sel-selnya besar. Kemudian letak antar selnya tidak begitu rapat atau longgar. Nah, ini masih ada celah-celahnya ini. Kemudian sifat selnya masih meristem, artinya masih bisa membelah atau tumbuh. Nah, berdasar fungsinya, jaringan parenkim itu ada 5 macam. Yang pertama adalah parenkim asimilasi. Ciri khas dari parenkim asimilasi ini adalah sel-selnya banyak mengandung klorofil, ya, banyak mengandung klorofil. Nah, biasanya parenkim asimilasi ini terletak pada jaringan tiang atau jaringan pagar atau jaringan palisade. Nah, jelas karena adanya klorofil ini menyebabkan fungsi dari parenkim asimilasi untuk fotosintesis. Parenkim yang kedua yaitu parenkim makanan atau parenkim penimbun. Ciri khas dari parenkim ini adalah sel-selnya mengisi tempat-tempat penyimpan cadangan makanan, ya, seperti di akar, kemudian umbi-umbian seperti ini, kemudian umbi lapis, ini bawang bombay ataupun misalnya berambang merah atau bawang merah. Nah, kemudian kita temukan pada wortel misalnya seperti ini, ya, ataupun buah bit ini. Nah, di sana sel-selnya bersifat amiloplas, ya, plasida amiloplas. Jadi amilum itu karbohidrat, berarti menyimpan cadangan makanan. Nah, berbeda lagi dengan parenkim yang asimilasi. Kalau parenkim asimilasi ini ciri-cirinya yaitu selnya mampu menyimpan air. Nah, ini terdapat pada tanaman yang sifatnya sukulen, ya, mampu menyimpan air sehingga akan terlihat tampak berdaging. Contohnya adalah berbagai tanaman kaktus. Nah, berdasar fungsinya,
Tadi telah dikatakan ada parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air. Nah, parenkim yang keempat yaitu parenkim udara atau aerenkim. Ya. Nah, parenkim penimbun ini, parenkim udara ini ciri khasnya adalah sel-sel parenkimnya memiliki rongga antar sel yang banyak. Sehingga kalau rongga antar selnya banyak pasti di dalamnya berisi udara. Ya, contohnya adalah tanaman enceng gondok. Nah, pada tanaman enceng gondok ini kenapa bisa mengapung? Karena ada ini parenkim udara, di mana di dalamnya ini sel-selnya berongga. Ya, sel-selnya berongga sehingga berfungsi untuk menyimpan udara di sini. Kemudian yang kelima yaitu parenkim pengangkut. Ya, parenkim pengangkut ini adalah parenkim yang menyusun xilem dan fluem. Ya, ini sifatnya adalah jenisnya adalah jaringan parenkim. Nah, fungsinya fungsi dari parenkim pengangkut yaitu mengangkut air dan unsur hara serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis. Xilem yang mengangkut air dan unsur hara ke daun, kemudian di daun untuk difotosintesis, kemudian fluem mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tanaman. Nah, berdasar bentuknya parenkim ada 4 macam. Yang pertama yaitu parenkim palisade. Nah, coba perhatikan bagaimana ciri dari parenkim palisade. Tadi di atas sudah saya singgung sedikit. Ya, parenkim palisade ini banyak mengandung kloroplas, ya, atau zat warna yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Jelas berarti ini berfungsi untuk fotosintesis. Nah, bentuk selnya bagaimana? Bentuk selnya seperti tiang atau pagar. Jadi parenkim palisade nanti disebut dengan jaringan tiang atau jaringan pagar. Ya. Kemudian ini letak antar selnya relatif rapat. Nah, terus letaknya di mana lagi? Di bawah epidermis. Ya, jadi seperti inilah struktur dari parenkim palisade atau parenkim tiang atau parenkim pagar. Bentuknya seperti pagar. Kemudian parenkim yang kedua yaitu parenkim spons atau parenkim bunga karang. Nah, ini letaknya di mana? Letaknya menurut gambar ini jelas di bawah parenkim palisade. Coba kita deskripsikan bagaimana ciri-ciri dari parenkim spons ini. Bagaimana letak antar selnya? Longgar ya, longgar. Kalau longgar berarti ada ruang antar selnya. Tidak, nah ini ada, ini ruang antar selnya seperti ini. Ya, ada klorofilnya tidak atau kloroplasnya tidak? Ada, ini hijau-hijau ini. Berarti kalau ada klorofilnya ini bisa juga tempat terjadinya fotosintesis. Karena ada rongga udara, ya, karena adanya ruang antar sel yang longgar, maka ini berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, moga-moga bisa dipahami. Parenkim yang ketiga yaitu parenkim bintang atau aktinenkim atau aerenkim. Nah,
bagaimana bentuk dari parenkim bintang ini? Ya, parenkim bintang ini bentuk selnya seperti bintang. Coba manakah yang bentuknya seperti bintang? Nah, ini coba perhatikan. Nah, ini kan seperti bintang. Kemudian berruas-ruas. Mana ruas-ruasnya? Nah, ini ruas, ini ruas, ini ruas, 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 ruas. Ini satu sel, ya. Kemudian memiliki lengan. Mana lengan-lengan selnya? Nah, ini lengan-lengan selnya, ini lengan sel, lengan sel. Ini ruas, ini lengan sel. Ya. Nah, sesuai dengan fungsinya, karena karena ini banyak ruang antar selnya, maka fungsi dari parenkim bintang ini sebagai tempat menyimpan udara. Begitu ya. Kemudian parenkim yang berikutnya, yang keempat, yaitu parenkim lipatan. Ini bisa kita temukan pada daun padi dan daun pinus, ya, di mana parenkim lipatan ini akan menyusun mesofil, jaringan mesofil. Ya, jaringan mesofil itu apa toh? Jaringan mesofil itu jaringan bunga karang atau jaringan bunga karang atau spon, ya. Nah, ini mengapa disebut dengan parenkim lipatan? Karena dinding selnya mampu melipat ke arah dalam. Nah, ini dinding selnya melekuk ke dalam, ya. Dinding selnya melekuk ke dalam serta banyak mengandung kloroplas. Jadi berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Nah, agar kalian lebih jelas belajar tentang macam-macam jaringan parenkim berdasar bentuknya, kalian bisa membaca kembali materi yang ada di sini. Cukup sekian ya anak-anak pertemuan kita kali ini. Bu Elvi ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Oh ya, materi setelahnya atau materi berikutnya yaitu masih tetap ada jaringan tumbuhan, tapi yang akan kita bahas adalah jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Baik, sampai di sini. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.